Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Waman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah salat syukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berbagai karunia nikmat yang senantiasa masih diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menunaikan salat syukur berjamaah. Dan puji syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan pada kita semuanya di pagi hari ini kita masih bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk mengikuti taklim yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Dr. Haji Muhammad Kamal Hakim MA dengan kajian hadis Arba'in Nawawi. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita suri teladan seluruh umat manusia baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita semuanya sebagai pengikutnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu sekalian, namun sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca Al-Quran Suratul Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan dari Allah SWT atas izin dan ridhonya. Ala hadinya wa qurniyatin sholihah bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya ada pantun. Beli ayam goreng sebanyak 5, dimasukkan ke dalam keranjang. Mari kita simak pengajian bersama. Semoga ilmunya dapat kita amalkan. Terima kasih, dan sebagai memang seperti biasa Ustaz, nanti di penghujung taklim mohon sisakan waktu barangkali ada jemaah yang ingin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa barik
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. واغفر لنا عباد الله قاطبة ووالدنا مع الأحباب كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. ومنه من لدنا هب لنا مددا وافتح علينا بما في الغيب من حكم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa atamana bis-siha wal afiyah wa jama'ana fi hadzal makan rawdah min riyadil jinan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وبعد para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lanjutkan dengan taklim kepada kita pada hari Sabtu ini. Kita giliran kepada kita berwafi bisyarah al-Wahid An-Nawawi. Waktu kita pada hadis yang ke-28. Salam dan salam tanpa kita sebutkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in Nawawi yang diukil dari kitab Al-Wafi Syarh Arba'in Nawawi pada hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa musannif fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi daraini amin. Al-hadithu al-thaminu wa ishrun. Hadis yang ke-28. Luzumus sunnati wajtinabul bid'ah. Keharusan mengikuti sunnah dan menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. An Abi Najih bin Iryad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Najih Al-Iryad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulubu wa zarabat minha al-qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan satu nasihat tersebut menggentarkan hati, dan nasihat tersebut membuat air mata
menetes. Faqulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda'i. Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang engkau berikan seperti nasihat perpisahan, sehingga menggetarkan hati dan membuat sedih, ya, meneteskan air mata. Fausina qala, maka berikanlah kami wasiat. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasami wa ta'ati, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara alaikum abdun, meskipun yang menjadi pemimpin tersebut adalah seorang budak, fa innahu man ya'ishu minkum fasayarallahu ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, ya, setelah, dalam riwayat yang lain, bakti, setelah aku tiada, barang siapa di antara kalian yang masih hidup, maka nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka ketika kalian mendapatkan peristiwa tersebut, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafa'ir rasyidin, para penggantiku yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah sunnah tersebut, sunnah khulafa'ir rasyidin, dengan gigi geraham kalian sekuat mungkin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, dan jauhilah dari kalian perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, ketahuilah bahwa setiap kebid'ahan adalah satu kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi. Ahamiyatul hadis, pentingnya hadis ini. Hadal hadisu ishtamala ala wasiyatin awsaha Rasul sallallahu wasallam alaihi ila ashabihi wa lil muslimina 'amatan min ba'dihi. Hadis ini mencakup wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya pada saat itu, dan untuk kaum muslimin yang datang nanti setelah beliau tiada. Tentu ketika Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat, sebenarnya juga berwasiat kepada kita.
wa jama'a fiha al-wasiyata bittaqwallahi azza wa jalla. Dan di antara wasiat tersebut Rasulullah SAW berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara takwa adalah perkara yang sangat penting. Maka setiap khotib Jumat salah satu rukunnya juga agar mengingatkan para jamaah mengingatkan ketakwaan adalah yang diwasiatkan setiap khotib Jumat, mengingatkan kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisirri wal alaniyah, dalam keadaan sendiri ya, tidak ketahui orang maupun terang-terangan. Dan ketakwaan itu imtithal awamirillah wastinab nawahi. Ketakwaan adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka ketika Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, bagi kita yang laki-laki tidak ada unsur syar'i, ya, tidak ada alasan apapun yang membolehkan kita meninggalkan sholat, tidak ada. Kalau kaum ibu ada istirahatnya, ya, ada haid, ada nifas, gitu ya, tidak boleh melaksanakan sholat. Tapi kita sebagai laki-laki itu harus melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, sesakit apapun, laksanakan sholat. Bahkan tidak ada air sekalipun, kita tayamum untuk melaksanakan sholat. Tidak bisa berdiri, dibolehkan kita duduk. Duduk tidak bisa, boleh kita berbaring miring. Berbaring miring tidak bisa, boleh kita terlentang. Tidak kuat mengangkat tangan, boleh dengan isyarat mata. Bagaimana orang yang koma? Kalau koma kan sama dengan orang yang pingsan, dia tidak sadar. Ya, ada seorang pangeran di Saudi sampai sekarang itu 19 tahun koma akibat kecelakaan. Kalau kita dengar orang koma cuma harian, paling lama berapa minggu gitu. Ini sampai 19 tahun koma setelah kecelakaan, cuma berarti kepalanya dikit gitu ya. Maka dalam keadaan apapun sholat harus kita laksanakan. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita laksanakan dengan ketakwaan tersebut. Apa yang Allah harapkan kita jauhkan. Bukan di halayak ramai ya, kita menjauhkan diri dari apa yang Allah harapkan, tetapi ketika sembunyi-sembunyi kita melakukan hal tersebut. Tidak, itu bukan ketakwaan. Bahwa ketakwaan dimunculkan dalam keadaan sendiri maupun ramai, dilihat orang atau tidak, dipegang ketakwaan itu. Dan ini adalah wasiat yang Rasulullah SAW sampaikan pada sahabat pada saat itu dan berlaku untuk kita.
SAW berwasiat akan ketakwaan ini, memerintahkan kepada kita untuk sam'an wa ta'atan. Kita dengar, kita taati pemimpin. Jadi perkara mentaati pemimpin ini diwasiatkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam beberapa hadis itu disebutkan, walaupun pemimpin itu zalim, dia mementingkan kepentingan dirinya sendiri, dia tidak menunaikan hak, kita tidak boleh memberontak. Itu dalam Islam. Selama pemimpin tersebut tidak mencegah, tidak melarang kita untuk melaksanakan syariat kita, tidak melarang kita sholat, tidak melarang kita untuk menaikkan ajaran Islam, maka wajib hukumnya untuk sam'an wa ta'atan. Wa fi hadza tahsilu sa'adatid dunya wal akhirati. Dan dengan ini akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketakwaan kita jaga. Nah, ketakwaan itu harus sering disiram, harus kita pertahankan. Dengan apa? Dengan amal sholihat, dengan amal sholih. Banyak kita melaksanakan amal sholih yang akan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik. Karena apa? Ini merupakan satu ikhtiar yang kita lakukan untuk mempertahankan ketakwaan kita. Iman dalam diri kita itu bisa naik, bisa turun. Kalau kita tidak pertahankan dengan amal sholih, kita taklim, kita ngaji, kita kajian, ini adalah usaha kita untuk memupuk keimanan kita, ketakwaan kita agar stabil, bahkan meningkat. Kalau kita biarkan, maka nanti iman itu makin tipis. Perbuatan maksiat itu akan menjadikan iman semakin tipis. Bahkan bisa jadi perilaku seorang muslim itu sama, bahkan lebih buruk dari non-muslim sekali, kalau dia terus melaksanakan perbuatan maksiat. Kama awsa al-ummata bima yaqulu bihan najat wal huda idza tasabat bi sunnati wal zaman jada wa tabarruk bil wal bir. Kemudian di akhir daripada wasiat tersebut, Rasulullah SAW berwasiat, kalau kita ingin selamat, mendapatkan hidayah, maka berpegang teguh kepada sunnah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, qaulan wa fi'lan wa taqriran, apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah tetapkan, dan juga kepada sunnah khulafaur rasyidin. Dan telah masyhur bahwa khulafaur rasyidin ini dari Khalifah Abu Bakar Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib. Khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, dan beberapa ulama masukkan
tabi'in itu kepada dinisbatkan kepada ulama rasyidin al-khamis, walaupun tidak semua. Ini menunjukkan bahwa para sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW, generasi pertama ini merupakan generasi terbaik. Sehingga banyak dalam perkara agama kita ini ya, yang dilakukan oleh para sahabat, membukukan Al-Quran dalam mushaf. Itu dilarang zaman Rasulullah SAW. Tidak ada mushaf yang disatukan. Ya. Semuanya menghafal di sudur, di luar kepala mereka, para sahabat. Maka ketika Rasulullah SAW telah wafat, itu beberapa sahabat sebelumnya, ya, ada yang menulis di belakang kolma, ada yang menulis di atas tulang, gitu ya. Karena semakin banyak sahabat yang gugur, yang wafat, akhirnya para sahabat ya, memulai satu amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu membukukan, ya, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan disempurnakan ya, dari Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan inilah yang mensatukan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya. Karena ada perbedaan bacaan, ya, riwayatnya. Kalau yang banyak qiraat tahu. Dan itu masih satu, dikumpulkan dalam satu mushaf. Itu lakukan oleh siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Melaksanakan tarawih secara berjamaah selama 1 bulan full. Itu pada masa Umar bin Khattab. Jumlah rakaatnya 20 dengan 3 minggu. Itu telah dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Maka mereka adalah para ulama rasyidin, generasi terbaik, ya, yang dibina langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Dan untuk menjauhkan dari kesesatan dan kebid'ahan, perkara yang baru dalam agama yang tidak ada dasarnya, yang bertentangan dengan kaidah usul, ya, maka harus dijauhkan. Rukun Islam kita sudah 5. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Berangkat haji, ya ke Mekah, ke Masjidil Haram, tidak bisa diganti dengan yang lain. Berkunjung di mana sama dengan berhaji di sana, tidak. Nah, ini perkara-perkara yang baru ya, dalam agama dan bertentangan dengan kaidah usul. Fikul hadis wa ma yarshudu ilaihi. Pemahaman dari hadis ini dan petunjuk yang bisa kita ambil. Awalan, sifatul mau'izati al-mu'athirah. Sifat daripada nasihat yang menyentuh. Jadi nasihat itu, ya, wasiat itu mestinya dapat menyentuh orang yang mendengarnya. Wal mau'izatu hiya an-nushu wa tadhkir bil awaqib. Wa hatta takun al-mau'izatu
as-sirra tadkhulu ila al-qulubi wa tu'athiru fil nufusi wa yujibu ayyafiru biha syukur. Bahwa nasihat ini adalah mengingatkan. Nasihat ini mengingatkan. Ada nasihat seperti dilaksanakan dalam taklim, dalam pengajian, dalam kajian gitu ya, yang bersifat umum. Ada yang bersifat khusus. Ketika kita memberikan nasihat, kalau umum tidak masalah, tanpa menyebut pribadi yang ada di situ misalkan. Ketika bersifat khusus, itu tidak boleh nasihat ya disampaikan di halayak orang ramai sehingga ya membuat yang dinasihati merasa malu. Nasihat ini mestinya apa? Tu'athirul qulub, harus masuk dalam qulub, masuk dalam hati dan memberi pengaruh kepada yang mendengarkan. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari nasihat tersebut, maka yang harus dilakukan apa? Pertama, intiqahul mawdu, yaitu memilih ya tema atau judul apa yang disampaikan. Bayang bagi ayat nasa wa yaquruhum wa yuhawwiruhum bima yanfa'uhum bi dinihim wa dunyahum. Maka ketika memilih tema atau ya, judul yang disampaikan, ya, hal yang disampaikan dalam nasihat ini, dalam menasihatkan orang-orang itu mengingatkan mereka, mengingatkan ya, bahwa perbuatan yang dilakukan misalkan itu salah. Wa yuhawwifahum, ya, memberikan rasa takut apa yang dilakukan itu adalah salah. Sekarang marak misalkan orang bermain judi online. Ini perkara yang sudah merusak ya, tatanan kehidupan kita. Bahkan dalam satu penelitian ini di Indonesia paling banyak pelaku ya judi online. Harus diingatkan. Kalau dahulu zaman SD, zaman Polkas terlihat ya ada bandarnya, ada tempatnya. Kalau sekarang orang di dalam rumah, di dalam kamar, di atas tempat itu bisa main judi. Ya. Dan ini rusak dan diharapkan. Kita nasihat orang yang melakukan tersebut baik-baik, ajarkan bahwa ini tidak boleh, diharamkan dalam agama. Ya, tidak ada istilah yang didapatkan bahwa orang melaksanakan judi itu menjadi kaya, tidak ada. Bandarnya yang kaya, pemainnya semuanya bakal dimiskinkan, habis semua. Mudaratnya sangat luar biasa. Dikasih pemahaman seperti itu, sehingga tidak tergerak sedikit pun untuk nimbrung melaksanakan hal tersebut. Dinasihati. Dan satu analisis bahwa judi online ini mulainya dari game online. Dari game online kemudian masuk pinjaman online.
akhirnya ikut judi online. Ini satu putaran ya, lingkaran setan. Begitu. Kita jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, masyarakat kita jauh dari hal tersebut. Kita berikan nasihat terbaik bahwa ini tidak boleh dilakukan, haram dan haram, ya, dan akan merugikan orang yang melakukan. Baik dalam perkara dunia atau perkara akhirat. Jadi menasihati itu bukan hanya perkara dunia, ya, ini tidak boleh nanti masuk neraka, bukan hanya itu, tetapi juga urusan dunia tidak baik dilakukan. Ya, buang sampah sembarangan, ya. Ini sebenarnya di dalam agama juga ada. Kita untuk menjaga lingkungan, gitu ya. Maka dalam hal ini salah menasihati itu dalam urusan dunia maupun ya, khususnya urusan akhirat. Kemudian yang kedua, nasihat itu orang bisa diterima ya, dan masuk kepada hati yang mendengarkannya, itu al-balaghatu bil mau'izati, yaitu menggunakan diksi, ya, menggunakan ungkapan yang mengena, ya, yang langsung, ya. Wal-balaghatu tawassul ila ifhamil ma'ani al-maqsudah wa isaliha ila qulubil sami'in bi ahsani suratin min al-alfazi ad-dala 'alaiha. Menggunakan diksi, menggunakan kalimat ya, yang mengena, ya, maksudnya, ya. Ada yang menggunakan istilah hiasan, ya. Istilah kita ada kode gitu ya. Kalau orang dewasa cukup diberikan hiasan, akan paham. Tapi untuk anak-anak langsung, ya, perkara yang tidak boleh dilakukan. Ketika marah, tawuran, ya, belajar begitu ya, kita nasihati anak-anak kita, ya, karena sekolah tidak bisa. Peran orang tua dan masyarakat itu yang sangat penting. Ya. Sedini mungkin kita ajarkan bahwa meneteskan darah itu adalah dosa besar. Jangankan meneteskan darah, mengacungkan senjata tajam di hadapan orang itu dilarang. Bagaimana bisa menggunakan senjata itu untuk melukai, bahkan menghabisi, menghilangkan nyawa? Dan ini perkara peradilan pertama yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Penyampaian yang pas, ya. Dulu kita punya mubalik Kiai Jainuddin MZ, bagaimana menyampaikan, ya, tausiahnya, nasihatnya masuk untuk semua kalangan bawah, menengah, atas, bahasanya sangat mudah dipahami. Semuanya bisa menerima sampai pesan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga ada takwil. Jangan bertele-tele, kepanjangan. Ya. Nasihat ya cukup berapa kata aja, tapi masuk ke hati orang tersebut. Jangan diceramain 1 jam. Ya. Nggak nyampe nanti, terlalu panjang. Yang efektif. Dan takwilul mau'izah yu'addi sami'in ilal malal.
memanjangkan nasihat itu membuat orang bosan. Maka sunnah dalam khutbah itu ya memendekkan khutbah, nggak banyak-banyak khutbah. Ya, 15 menit, 20 menit standar. Kalau sudah di atas 30 menit, jamaahnya busuk semua, nunduk semuanya ya. Di kapal, hati kelar ya, malah lapar banget gitu ya. Masa kalau tugas di tempat-tempat bekerja itu Ustaz, setengah satu udah kelar, sholat, sepaket. Ya, sunnah dalam khutbah itu tidak banyak-banyak. Kita terjaga itu 15 menit pertama, ya, 20 menit. Kalau masuk 30, udah ada yang laparan, ada yang kenyangan, terus makan gitu ya. Gak mau cari. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika menyampaikan satu perkataan itu singkat dan padat, tapi berisi. Ya. Yang keempat, ikhtiyarul fursati al-munasabati wal waqtil mulaim. Yang selanjutnya memilih kesempatan yang sesuai dan waktu yang tepat. Ya. Waktu yang tepat, kesempatan yang bagus. Ya. Orang lagi marah-marah, diceramain. Nyambung nggak kan? Kenapa? Dia tarik aja dulu, biar adem dulu, dia ngapain dulu saat dulu tenang, lalu nasihatnya. Ya. Cari waktu yang tepat. Ya. Tidak semua waktu itu bisa dilakukan. Orang langsung serangan, langsung dinasihatin, nggak benar itu. Ya. Tunggu waktu yang tepat, ajak bicara, bagusnya 4 kata, gitu ya. Dari hati ke hati, ucapkan, berikan, ya kalimat yang akan menyentuh dia. Ya, misalkan kalau kita ini, misalkan ya, sudah berumur, sudah keluarga, masih aja minum minuman keras. Jangan pas mabuk diteramai, ditabok kita. Ya, kita belum sadar, hanya ngobrol, ya ngopi, ya, ngapain sih? Itu kan udah tua, ngapain lagi? Ya, udah punya anak, istri, tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawabnya bukan tanggung jawab sendiri, udah tanggung jawab istri, anak, tanggung jawab ente. Mau mati kalau pada begini, gitu ya. Berikan nasihat terbaik, gitu ya. Waktu yang tepat. Kemudian sifatul wa'id an-nadi, sifat ya, orang yang memberikan nasihat yang berhasil. Yang pertama adalah ayyakuna minan bikamali. Ya, orang kalau memberikan nasihat harus menjadi mukmin ya, yang sempurna. Artinya apa? Dia menjadi mu'assiratan bihi mutaharrifan ila isani ila nufus sabihi wa qulatihi tentang bihi. Pertama, seorang mukmin itu ya dia beriman tentunya, kemudian ya, dengan perkataannya itu akan memberikan efek. Ya. Kira-kira lebih efektif mana? Orang yang selalu sholat jamaah ke masjid dengan orang yang nggak pernah ke masjid, terus menyuruh anaknya atau siapapun untuk sholat, sana sholat di masjid. Kalau diajak udah biasa. Atau kita memerintahkan anak kita untuk sholat jamaah, tapi kita ini belum siap, maka akan lebih efektif ketika kita memberikan uswah, memberikan contoh.
Orang yang dinasihati kan melihat ya, siapa yang menasihati dia. Kalau sama-sama ya akan masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Yang kedua, yakuna dza qalbin nasihin salimin minal nas, harus punya hati yang bersih. Nasihat itu bukan ingin menjatuhkan orang. Nasihat itu bukan ingin mempermalukan orang, tapi nasihat itu betul-betul dari hati yang tulus agar yang dinasihati itu ya dapat melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Tidak ada tendensi apa. Ini akan menjadi efek. Kemudian ayat bika qaulahu bi'lah, ini penting. Orang yang memberi nasihat itu harus sesuai antara perkataan dengan tindakannya. Nasihatin orang jangan ya minum-minuman, ternyata dia nongkrong minum juga, nggak masuk. Ya. Jadi antara perkataan dengan perbuatannya harus sesuai. Kemudian selanjutnya pada sahabat Rasulullah qulubihim. Yang selanjutnya keutamaan para sahabat dan ya, bersihnya hati mereka. Diberikan satu nasihat dari Rasulullah sampai apa? Hatinya bergetar, mata sampai meneteskan air mata. Dan ini tidak akan terjadi kecuali betul-betul punya hati yang betul-betul bersih. Sebagus apapun nasihat, ya, kalau yang dinasihati tidak punya hati yang terima, gitu ya, yang ada malah jengkel, mangkel, gitu ya. Yang selanjutnya al-wasiyah bertakwa. Yang selanjutnya adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan ketakwaan. Ya. Seperti saya sampaikan awal tadi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah hal yang selalu diingatkan oleh khotib Jumat. Seperti yang pekan kita ingatkan ini, untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-wasiyah bis-sami wa ta'ah, agar kita mendengar dan mentaati kepada pemimpin. Maksudnya ulatul umur minal muslimin minal ma'ruf wajib Allah Ta'ala. Jadi ketika pemimpin itu telah kita pilih, udah kita sabkan ketaatan. Ya. Ini tidak ada dalam hadisnya, hadis yang lain banyak disebutkan. Ya. Wajib hukumnya bagi kita untuk taat kepada pemimpin. Bahkan pemimpin itu zalim sekali. Rasulullah SAW melarang kepada kita untuk al-khuruju anhu, untuk keluar, untuk memberontak kepada mereka. Sabarinanya, ya, kita boleh mengkritik, boleh memberikan masukan, tetapi tidak boleh melakukan ya satu tindakan pembangkangan, ya, tidak boleh. Karena apa? Ketika itu terjadi pemberontakan, maka mudaratnya akan lebih besar. Ya. Dan ini harus kita lakukan. Dua lagi. Yang selanjutnya rukun antara masuk di sunnah Nabawi wa sunnah khulafaur rasyidin. Wajib bagi kita untuk ya mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, generasi terbaik. Ini sumber yang utama dari Al-Quran,
hadis, dan hadis ini kemudian siapa? Kepada sunnah ulama rasyidin. Dan dalam kaidah usul nanti bisa ijma, gitu ya, ijma ulama terhadap satu permasalahan, ya, ijtihad ulama dalam memutuskan satu perkara, karena tidak semua itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa yang harus diijtihadkan. Maka itu kita ya, tahu bagaimana tata cara kita sholat yang biasa kita lakukan. Itu ada perbedaan qur'iyah. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, ya, Imam Hambali berbeda dalam kaidah ini. Tidak ada masalah. Kalau masalah qur'iyah, hal-hal yang cabang tidak ada masalah. Yang penting kaidah yang usul, yang pokok itu kita sepakat. Yang terakhir tahdzir dan peringatan untuk menjauhi daripada kebid'ahan. Satu hal yang baru dalam agama dan bertentangan dengan syariat. Ya. Baiklah, saja pembahasan kita pada pagi hari ini karena sudah syuruh, mungkin seperti itu dengan doa dan pertanyaan sekali. Ada yang ingin tanyakan dari Bapak Ibunya? Terima kasih. Saya ingin saja, salah satu pilar kesuksesan dakwah Rasul adalah keteladanan. Itu sesuai dengan apa yang sudah kita pahami bersama, bahwa innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq. Namun terkadang ketika wasiat takwa itu adalah harus berhadapan kesesuaian antara dai dan mat'u, itu yang nanti akan jadi masalah. Contoh, ketika umarok dan ulamanya tidak seiring sejalan, maka yang ada adalah berseberangan. Contoh, ketika tadi dikasih contoh masalah judi online, pemerintah seakan-akan melakukan pembiaran, walaupun sejatinya kalau kita tilik lebih lanjut, hidup itu adalah pilihan, dan Allah memang membebaskan kepada hambanya ketika dibekali akal, pikiran, hati dan perasaan untuk bisa memilihnya. Tapi di sana ada tanggung jawab ulama, ada tanggung jawab umarok. Jadi ketika kami ini yang jadi mat'u kadang-kadang kan juga akan melaksanakan hidup itu pilihan, dan pilihannya kalau memang dia sudah imannya kuat, tentu tidak memilih bagian yang menyesatkan, termasuk yang lainnya. Pertanyaannya, ini ada apa sebenarnya di lingkungan kita ketika permasalahan itu tidak dan sulit untuk bisa kita pecahkan? Bukan sulit sebenarnya, itu ada perlu proses. Salah satu contoh, anak-anak kita di usia sekolah, kejadian 2 minggu yang lalu, itu mereka nggak takut. Dia bawa parang, dia belah di parang itu, meninggal seketika. Itu terjadi di depan seberang halaman dinamika pembangunan. Ya, ketika sudah membelah itu, santai jalannya, tidak ada merasa bersalah dan sebagainya. Walaupun langsung ditangkap warga, bukan sama polisi. Ada apa sebetulnya? Kondisi seperti ini. Apakah ulamanya kurang turun, atau pejabatnya juga hanya memilih pilihan untuk selamat dari jabatannya, atau ulamanya tadi saya katakan seperti tadi? Karena wasiat takwa kan senantiasa kita dengungkan. Itu Kiai. Terima kasih. Baik, sejauh untuk menjawab bagaimana ketika peran
ulama dengan umara ya kurang maksimal gitu dan tidak bisa sejalan misalnya. Ya. Dalam hal ini bahwa para ulama ada yang berdiri konsisten ya menyampaikan nasihat-nasihat di tengah masyarakat halayak ramai gitu ya dengan sikapnya yang independen. Kita hormati itu. Memang harus ada. Dan ada ulama ya yang dirangkul oleh pemerintah atau mendekat kepada pemerintah. Ini juga harus kita apresiasi. Karena apa? Pemerintah itu kadang tidak tahu hal-hal detail, hal-hal tentang ya bersinggungan tentang syariat misalkan kalau kita di Indonesia. Maka memang harus ada ulama yang di sana yang mereka memberikan nasihat, ya, memberikan arahan. Tapi juga ya, pada suatu kondisi ketika berseberangan dia harus punya sikap, bukan malah melegalkan begitu. Jadi tentu dengan keadaan masyarakat kita saat ini, mana yang kurang? Apakah peran ulamanya atau umaranya? Sehingga kondisi ini seperti yang kita lihat sekarang ya. Anak-anak muda itu kalau sudah berkelahi ya, tidak ada rasa takut apapun. Menghilangkan nyawa orang itu dilakukan dengan tadi santai ya, dilakukan dengan terang-terangan. Setelah melakukan itu tidak ada rasa bersalah. Nah tentu ini ya, mereka tidak ada siraman rohani, tidak ada pendidikan agama yang cukup. Maka karakter daripada sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan Islam ya khususnya itu penekanan kepada akhlak, penekanan kepada ya hal-hal yang dilarang dalam agama. Kalau mereka tahu ya akan ajaran tersebut, maka insya Allah akan jadi pegangan buat mereka. Bahwa membunuh itu adalah hal pertama yang akan disidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan menghilangkan nyawa, meneteskan darah saja, ya, akan ada perhitungan yang kelak di hari kiamat. Bahkan dalam Islam preventif, jangankan ya tadi menggunakan senjata tajam untuk menghilangkan nyawa orang, mengacungkan senjata saja diharamkan di hadapan orang lain. Al-Qatil wal Maqtul benar diajarkan bahwa orang yang tawuran mau dia berantem, dia terbunuh atau dia membunuh, dua-duanya masuk neraka. Diajarkan itu juga yuhawwiquhum. Memang harus dikasih tahu, ya, ditakut-takuti juga. Ini adalah perkara besar, bukan sepele. Dan tugas kita ini juga, ya, karena ulama juga tidak banyak, ya, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai didik, ya, dimanapun kita berada, kita menjauh kita semua. Kita ajarkan, ya, nilai-nilai keagamaan kepada generasi kita. Ya. Karena sangat miris sekali kita melihat keadaan seperti ini. Maka peran ulama harus tetap dioptimalkan. Ya. Jadi biasanya dalam kajian itu kalau anak muda bareng-bareng sama bapak-bapak itu biasanya segan, ya. Ya nanti melalui remaja masjid, melalui karang taruna diarahkan ke sana, ya. Ngajinya juga jangan terlalu
panjang sebentar aja gitu ya, tapi langsung masuk kepada wilayah mereka. Nah, ketika pemerintah berseberangan dengan ulama, bagaimana? Harus diberikan nasihat, diberikan arahan bahwa yang mereka lakukan itu keliru dan harus disampaikan dengan santun. Ya, tidak boleh menyampaikan ya sesuatu kepada pemimpin itu dengan ya konfrontasi gitu ya, yang ada arahannya, masukannya, nasihatnya tidak diterima, malah terjadi ya hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau dalam keadaan para ulama berpegang kepada ajaran Islam dan syariat, ya, banyak para ulama terdahulu juga akhirnya harus masuk penjara, tidak ada masalah. Ya. Selagi itu adalah satu kebenaran yang harus disampaikan. Masalah tadi jadi online, pemerintah melakukan pembiaran, kita tetap harus secara masif. Ya, bukan hanya ulama, kita sebagai guru, pendidik, kita sebagai kepala rumah tangga, kita mulai dari kita ibda binafsi. Kita ajarkan ini kepada lingkungan kita agar semuanya paham bahwa hal tersebut dilarang dalam agama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita bersyukur pada semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita berguna Allah Subhanahu wa taala pada apa yang dihadiahkan oleh ibadah maqasid dan musybikah Allah tidak berlalu dengan Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya ma'lum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syakirin مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وصلى على الاخرين ورضي الله تعالى عن الصحابه رسول الله اجمعين. اللهم صل على الشيخ العربي بين المؤمنين وعصمه طاعتك وتضمن جنتك ومن الكلمه القوي عليه وسع الدنيا ومتعنا باسمائك ورسولك وقوه احييتنا واجعل الورث منا وترفعنا ولا منزلنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل اكبر همنا ولا علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ارزقك من عذاب ولا تضرهم واغفرهم بطاعتك وارزقنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عز وجل يا رب العالمين. بفضلك اللهم تحيتهم فيها السلام